Ini adalah jembatan gantung desa Kedung Rengin, teman. Ini. Jadi yang terdampak yang paling parah sih, teman, ya ini tuh jalanannya sampai hancur kayak gini, teman. Sampai habis ini tuh. Untung saja nggak roboh ini untuk musolanya, teman. Ini. Jadi kayak gini untuk kondisinya itu. Ini tuh. Sampai habis seperti ini, Rek. Ini ya. Ini ya, tuh. Sampai kerowok nih, teman. Ini sampai dalam banget ini, yo. Kegerus sama air, teman. Bismillah, selamat pagi buat teman-teman semuanya ya. Kembali lagi dengan saya Gilang di Warna-Warni Banyuwangi, teman. Ini selamat pagi. Kita sekarang sudah berada di Kecamatan Moncar, teman ya. Lebih tepatnya itu berada di Desa Tembok Rejo, teman. Ini kali ini kita bakal menuju ke arah Desa Kedung Rejo ya. Kedung Rejo apa? Kedung Rengin, teman. Yang kapan hari itu terkena dampak banjir yang lumayan gede di sana karena luapan dari jembatan Kedung Rengin, teman ya. Karena jembatannya itu kapan hari kena tutup ya, untuk pintu airnya itu ketutup sama bambu, teman ya. Jadi untuk luapan airnya masuk ke arah perkampungannya, ke arah desa Kedung Rengin, teman. Ini kita bakal mencoba cross check lagi gimana untuk perkembangan terbarunya, karena untuk terjadinya banjirnya itu di tanggal 15 hari Senin kemarin ya, di bulan Desember ini, teman. Ini kita bakal menuju ke arah lokasinya ya, yang terkena dampak banjir, untuk melihat kondisi terbaru ya, untuk perkembangannya seperti apa, teman, supaya teman-teman juga tahu ya untuk perkembangan di desanya itu seperti apa ya. Oke. Ini, teman, selamat datang di Desa Kedung Rejo ya, di Kecamatan Moncar, Kabupaten Banyuwangi, teman. Silakan dinikmati saja perjalanan saya kali ini ya. Ini kita bakal menuju ke lokasinya. Ini daerah Desa Kedung Rejo, teman ya. Ini pagi-pagi tak jalan-jalan ke sini ya, mumpung cuacanya lagi nggak mendung, teman. Kita mencoba menuju ke arah Desa Kedung Rengin ya, untuk melihat kondisi terbaru dari desa ini. Ini ya, di depan sini. Kita habis ini belok ke kiri, teman. Ini ya, dari sini ya. Nah, ini. Itu, teman ya, dari jembatan depan saya itu untuk luapan airnya itu ya. Jadi kita belok ke kiri, teman. Nah, ini kita belok ke kiri ini. Untuk melihat kondisi terbaru ya, untuk jalanannya ataupun kondisi desa ini, teman. Ini ya. Oh iya, ini. Jadi ada beberapa sih, teman ya, untuk bau-bau jalan, teman ya. Ini keropos, teman ya, tergerus sama air lah ini. Tuh. Jadi seperti ini untuk suasananya. Ini ya, jadi bekas banjirnya, teman. Ini masih kelihatan ya ini, teman. Tuh. Nah, ini jadi jalan-jalan aneh. Ini kena papras sama air ya. Wah, ini kira. Wah, ini jadi kena kesumbat-sumbat sampah seperti ini ya. Ada bonggol pisang itu tadi, teman. Dan juga ya itu, teman, karena kemarin itu luapan dari jembatan Kedung Rengin karena kesumbat sama bambu, teman ya. Jadi airnya itu meluap ke arah perkampungannya ya. Itu kemarin selutut, teman, selutut orang dewasa itu untuk airnya, sampai dibuat untuk pacu jalur itu sama adik-adik kecil-kecil itu. wis itu, Rek. Ini kalau di tangan Indonesia ya, warganya lucu-lucu, teman ya. Jadi bencana itu dibuat guyonan, jadi biar nggak tegang gitu ya. Mantap. Nih suasananya. Untuk jalanan di sebelah sini, teman ya, ini juga masih bagus ya, tidak terlalu terdampak. Cuman ya ini sudah mulai berlubang dan juga keropos, teman ya, untuk pinggir-pinggiran jalanan nih seperti ini. Nih ya. Kayaknya yang parah ya sih yang di timur sana nanti, teman ya. Kita coba ke sana. Ini ya, nah ini.
Ini juga kelihatan sih ini untuk jalan-jalan, bau jalan ini teman. Ini sudah keropos-keropos ya. Karena juga dekat dengan bantaran sungai teman di sini. Makanya buat teman-teman yang rumahnya di pinggiran sungai ya, itu hati-hati, apalagi pas musim hujan teman, lagi ekstrim-ekstrimnya ya. Oh, ini lagi ini teman kayaknya apa? Pengukuran anu ya. Ngukur apa ya kira? Oh, ini teman kayaknya mau ngukur jalan sih. Oh ya kira ini. Jalanannya sudah dipelitur-pelitur sama putih-putih gini ya. Mungkin nantinya bakal diperbaiki untuk jalanan-jalanan yang rusak ya teman ya, atau terdampak ya. Nah ini, oh ya Rek, ini juga sudah mulai diangkat untuk aspal yang rusak teman ya, yang nantinya akan diperbaiki ataupun ditambal sulam teman. Ini ya, tuh. Jadi sudah di meteri teman, sudah dikasih tanda-tanda ya. Nah ini, alhamdulillah pemerintah sudah mulai bergerak untuk pembenahan jalan utama ini teman ya, jalan utama desa Kedung Rengen ya. Nih, seperti ini. Oh itu di depan sana teman, itu sudah mulai proses ya. Tuh. Wih mantap pikir ya. Ini seperti ini untuk kondisi jalanan ini sekarang ya. Setelah terdampak banjir teman. Itu banjirnya itu jam berapa ya kemarin, itu jam 6 teman ya, jam 6 pagi itu. Jam 6 pagi, jam 6 sore ini. Oh ini sudah mulai apa teman ya, sudah mulai proses pengaspalan teman. Ini daerah kantor desa ya, kantor desa Kedung Rengen teman. Wih ini jalanannya di depan sini juga anu banget ini apa, rusak banget teman. Ini ya tuh, ini juga sudah mulai diangkat seperti ini. Ini adalah kawasan kantor desa Kedung Rengen teman ya. Ini ya jembatan apa, jalanannya sudah mulai diperbaiki teman. Wah mantap. Jadi kemarin itu juga ada yang terdampak ya di kawasan pertanian jagung teman. Itu jagungnya habis semua itu karena kena apa namanya, kena ini teman ya, kena banjir itu. Jadi sudah waktunya panen lah, itu kena banjir semuanya teman. Wes hajur ya, parah banget itu kemarin. Ini untuk suasananya ya. Saya juga penasaran yang di kawasan jembatan yang daerah Rengen Putih itu teman ya, kan ada parkiran anu itu perahu itu ya. Itu gimana ya untuk perahu-perahunya teman ya? Apakah selamat di sana itu untuk perahu-perahunya? Apakah ada hal-hal yang tidak diinginkan ya? Apakah ada yang hanyut teman ke bawah sama banjirnya? Karena untuk parkirannya ya itu teman di daerah sungai ya, di aliran sungai. Karena kemarin itu yang banjir ya itu teman ya, di kawasan sungainya itu teman. Ini kita ke kanan ya. Nih, kita lihat untuk kondisi jalanan ini seperti apa. Nah, di depan sana itu adalah jembatan gantung teman ya. Untung saja nggak kenapa-kenapa teman untuk jembatan gantungnya ya. Kita coba lihat ke sana ya. Ini kita coba lihat untuk kondisinya seperti apa di sana itu. Ini kita belok ke kanan teman. Kita lurus ya. Ke arah apa namanya, jembatan gantung Kedung Rengen teman ya. Nah ini kita coba lihat untuk kondisinya seperti apa ya untuk jembatan nih. Ini ya, kita lihat untuk kondisinya teman ya. Kondisi di kawasan sungainya, wih iku ndak iso rek mundur iku gituan. Ayo Mbak, mundur Mbak. Beh. Ini ya. Ini teman. Jembatan gantung. Ini ya. Hati-hati Mbak. Wih. Ini ya teman ya, jadi ini adalah jembatan gantung ya.
dari Sungai Kedung Ringin yang kapan hari ya, yang kemarin itu terkena genangan air teman, luapan air ya, yang mengakibatkan titik kebanjiran seperti itu. Wah, ramai kok. Pedaku gak cukup. Aduh, pedaku gak cukup ini. Ini ya, ini adalah jembatan gantung desa Kedung Ringin teman. Jadi seperti ini untuk kondisinya. Itu ya. Ini kita habis ini belok ke kiri teman ya. Woi, jalan rek. Woi. Ini untuk jalanannya teman, di sebelah sini sudah berpaving ya. Wih. Nggak tahu ya yang di sini kapan hari apakah terdampak teman ya. Kita nggak tahu. Karena yang kemarin di postingan dari medianya Moncar ya, Moncar 24 jam teman. Itu kayaknya di daerah ke arah pantai teman ya, atau ke arah timur tadi teman untuk jalanan aspal ya. Ini kita kemana ya? Ini kita ke kanan kok ya. Saya nggak tahu jalan sini teman ya. Gak apa-apa, kita ke sini saja ya. Karena untuk jalanannya ya lumayan bagus sih teman ya di sini. Jalanannya sudah berpaving seperti ini. Ini kita ke kiri. Kita ngikutin jalan ini saja ya. Tuh. Kita mengikuti jalanan bagusnya saja. Kayaknya di sini nggak terdampak sih teman ya, karena nggak ada bekas-bekas banjir ya di sini. Nih, kelihatan aman sekali di sini teman. Berarti yang terdampak ini di utara sungainya teman ya. Jadi yang di selatan sungainya ini aman-aman saja ternyata. Mantap sih Ki. Saya nggak tahu jalan sini teman. Ini tembusnya mana ya? Semoga saja tembusnya di daerah jembatan ini ya, perbatasan antara desa Kedung Ringin dan juga Waringin Putih teman. Ini ya, jadi yang pengen tahu untuk kondisi terbaru dari desa Kedung Ringin ya, setelah terkena banjir ya dari luapan Sungai Kedung Ringin ya di daerah jembatan Kedung Ringin itu. Kita melihat untuk kondisi terbarunya teman. Jadi tadi itu ya sudah mulai pemavingan perbaikan jalan teman. Oh iya bener ya ini kita tembusnya di selatannya jembatan teman ya, jembatan perbatasan Kedung Ringin dan juga Waringin Putih. Oh itu di depan sana. Enak ya jalanannya berpaving semuanya teman, keren ya. Ini ya, kita ke kiri teman, ke kanan ke arah Waringin Putih ya. Waringin Putih, kita ke kiri. Wuhu. Ini ya. Wes pavingan kabar ya. Jalan ke arah Pantai Cemara ya, Pantai Cemara Kawang, Waringin Putih. Ini ya jembatan ini teman, jembatan perbatasan ya. Nah, ini jadi di bawah sini teman ya, ini tempat parkiran perahu-perahu teman lah. Ini kayaknya aman sih ya, tuh aman sih teman di sini ya.
untuk perahu-perahunya ya. Tuh, tapi yo ngeri juga teman kalau parkir di bantaran sungai seperti ini ya. Apalagi pas ada luapan air kayak gitu, wah ini serem banget itu. Tapi kayaknya aman sih teman ya, karena kan gara-gara ini teman bambu yang nyangkut di pintu airnya jembatan Kedung Ringin itu teman ya. Jadi mengakibatkan luapan air ya itu karena ketutup itu untuk pintu airnya. Jadi airnya bingung mau kemana ya wes, milih jalan ke arah utara saja ya, utara sungainya teman ya, karena lebih rendah juga untuk jalanannya teman. Ini kita ke kiri ya, ke kanan ke arah teratas, lurus ke arah Tembok Rejo teman, atau ke arah kawasan pasar ya, pasar Tembok Rejo teman. Ya, kita lihat untuk kondisi jalan-jalanannya di sini ya teman, infrastruktur jalanannya ya. Ini juga di sini habis ditambal sulam ya, tapi sudah tambalan sulam lama sih ini sepertinya teman ya. Nah ini juga pasir-pasirnya ya, pasir-pasir dari material yang ke bawah sama banjir teman. Ini ya, jadi patut diwaspadai jika sudah ada hujan teman, itu lebih dari 2 jam ya, itu juga akan menimbulkan kebanjiran teman, karena luapan air juga ya. Apalagi di sini daerah hilirnya teman ya, daerah hilir sungai, daerah muara ya ini. Ini untuk kondisinya ya seperti ini. Untuk di daerah sini masih belum ada tanda-tanda perbaikan jalan teman ya, atau pengukuran jalan yang seperti tadi dilakukan di sana tadi ya, di kawasan balai desa teman. Ini kita ke sini teman. Wah, ini rek jalannya rek. Wah, di sini teman. Wah, ini di sini juga jalanannya hancur ini. Ya, mau rat-maret rek semrawut iki. Wah, ini, jalanannya hancur. Ini teman ya. Nah ini, jadi yang terdampak yang paling parah sih teman ya ini tuh jalanannya sampai hancur kayak gini teman. Sampai habis ini tuh. Untung saja nggak roboh ini untuk musolanya teman. Ini, jadi kayak gini untuk kondisinya itu. Kira karena ini untuk lokasinya teman ya, ini ada selokan air ya teman ya. Ini juga, jalannya sampai habis ini teman tuh. Jalanannya sampai habis seperti ini tuh ya. Entek rek tuh. Sampai habis kayak gitu ya. Untung saja di sini nggak ada yang roboh ya. Ini teman. Untuk kondisinya ya. Nih, wah ini. Berarti yang di daerah sini ya yang paling terdampak teman ya, yang paling terdampak titik banjir kemarin itu di hari Senin ya, di tanggal 15 Desember 2025 teman. Ini seperti ini ternyata. Kira ini ya seperti ini. Jadi material-material yang ke bawah sama banjirnya teman ini naik semuanya ya. Nah ini di pasirnya ini. Hati-hati rek jalannya. Gila. Ya ini yang selamat ini teman pavingannya ya. Nih yang rusak itu tadi, yang rusak parah aspalnya teman. Jadi beda dengan yang di paving ya. Nah ini kayak gini teman, yang di paving ini aman-aman saja seperti ini untuk jalanannya. Wah iki. Untung saja untuk pertanian di sini aman teman ya, tidak terdampak ya. Nah ini padi-padinya juga masih berdiri kokoh seperti ini teman ya. Tuh, ini ya. Ini masih berdiri dengan kokoh, terus jagung-jagungnya sudah masih berdiri dengan kokoh juga teman. Ini alhamdulillah ya, selamat di sini untuk pertanian nih. Ini teman ya, kita balik lagi ke arah barat ya, untuk melihat kondisi kalau kita dari arah timur ke barat teman ya. Suasananya seperti apa? Silahkan dinikmati saja.
Ya semoga ini segera diperbaiki ya untuk jalanannya teman, supaya aktivitas dari warga setempat juga lancar teman, tidak ada hambatan. Ini ya, mungkin nanti bisa dipaving saja sih, biar lebih aman teman, seperti ini tuh. Soalnya yang dipaving teman, ini jalanannya awet seperti ini ya, tuh tidak terdampak sama sekali. Hei. Ini ya, seperti ini untuk kondisinya. Kita bakal melihat untuk kondisi terbarunya dari arah timur ke arah barat teman ya, seperti apa. Sepertinya di sini masih belum ada peninjauan teman ya, karena masih belum ada bekas-bekas pengukuran teman, atau tanda-tanda kayak putih-putih gitu teman ya. Beda dengan yang di kawasan balai desa tadi. Nah, di sini masih belum ada tanda-tandanya teman. Nih, kita bakal melihat untuk kondisinya ya. Ya kita doakan saja ya untuk jalanannya segera diperbaiki, karena teman ya, untuk jalanannya di sini itu lebih rendah daripada untuk irigasinya teman ya, jadi lebih tinggi dari irigasi. Nah itu yang mengakibatkan nantinya ketika terjadi kebanjiran teman ya, itu untuk airnya itu nggak bisa terjun ke arah irigasinya teman ya, jadi lewatnya pasti lewat di sininya teman, apa lewat di jalan rayanya teman ya, nggak bisa lewat di irigasinya, seperti itu. Nah ini tuh sampai habis seperti ini rek, ini ya tuh sampai kerowok nih teman. Wih, ini sampai dalam banget ini, kegerus sama air teman. Wah ini, wih. Itu ya teman ya, seperti itu untuk kondisinya. Wah, oke. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan ke arah balai desa teman ya. Jika kita dari arah timur ke arah barat, ini yang terdampak sih ya, itu tadi teman ya, lokasi-lokasi untuk perkampungannya yang lebih rendah teman. Tuh ya, wah, acur ya sampean jalanan nih. Jalan ini keropos gitu ya. Ya itu ya, kelemahan dari aspal teman ya. Apalagi kalau aspalnya sudah rusak ataupun untuk aspalnya itu kualitasnya jelek teman ya, itu jadi kena air pun ya itu kayak gitu teman ya, cepat hancurnya. Musuh terbesar ya, musuh terbesarnya proyek aspal ya, jalanan aspal teman. Kita ke kanan ya. Ya, jadi di daerah sini juga terdampak teman ya. Kita lihat dari untuk infrastruktur jalanannya ya, di sini ini sebagian rusak parah teman ya. Jadi banyak yang keropos ya di jalan gedenya ini, jalan utamanya. Ini ya. Wis. Jadi yang paling terdampak ya, itu di daerah desa Keduringin teman ya. Untuk jalanan yang rusaknya teman seperti ini. Nah ini. Wih. Oh ini motong teman ya. Ini untuk aspalnya ini lagi dipotong seperti ini ya. Jadi dirapikan ya ini. Saya kira tadi ngaspal teman. Ya, ternyata lagi motong ya. Motong aspalnya teman ya. Mantap. Oke, kita doakan saja untuk pekerjaannya berjalan dengan lancar teman ya.
supaya untuk infrastruktur jalanannya kembali bagus lagi teman ya, supaya untuk memperlancar kegiatan warga setempat teman, untuk aktivitas sehari-hari ya, seperti itu teman. Amin ya. Bertahap ini, jadi bersabar untuk daerah yang masih belum terjangkau untuk perbaikan infrastruktur jalanan nih teman. Pasti semuanya nantinya ya, jalan-jalan yang terdampak banjir kapan hari itu insya Allah bakal diperbaiki teman ya. Nih, seperti inilah ya untuk kondisinya teman. Mungkin rumahnya teman-teman ada yang di daerah Desa Kedung Ringin ya, ini silakan disimak saja ya. Mungkin yang juga penasaran ya dengan kondisi terbaru dari Desa Kedung Ringin ya setelah terkena banjir teman ya. Inilah ya untuk kondisi terbarunya, silakan dinikmati teman. Ini ya, untuk yang di kawasan sini tadi teman itu tidak kenapa-napa ya. Untuk infrastruktur jalanan nih ini masih bagus teman. Jadi yang lebih parah tadi ya itu ya untuk area yang lebih rendah teman ya, seperti itu. Oke, mungkin untuk video kali ini saya akhiri di sini. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya sudah menonton. Semoga ini jadi referensi dan informasi buat teman-teman semuanya pengen tahu untuk kondisi terbaru dari Desa Kedung Ringin setelah terkena banjir teman ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya di Warna-Warni Banyuwangi ini ya. Ini masih pengukuran jalan teman ya, yang nantinya akan perbaikan jalan teman ya. Itu nantinya bakal digerendo kayak tadi itu jalanannya, digergaji ya. Ya mas.